Selamat pagi, Miss Trisna. Saya Putra Askara Wijana dan partner saya, Franciscus Bagas Sidabutar, akan menjelaskan apa itu destinasi wisata, daya tarik wisata, kawasan wisata, dan perbedaan sistem pariwisata menurut Mill and Morrison dengan sistem pariwisata menurut Leiper. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu destinasi wisata. Destinasi wisata. Destinasi wisata adalah suatu entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk pariwisata dan layanan pendukung lainnya, atau kawasan spesifik yang dipakai oleh pengunjung yang memiliki komponen produk pariwisata dan layanan serta pendukung lainnya, dan pengunjung tersebut dapat memilih tinggal selama waktu tertentu. Ini adalah contoh dari destinasi wisata. Ini adalah Tanah Lot, Pura Tanah Lot, yang menjadi destinasi kebanggaan di Bali. Karena adanya keunikan pura yang berada di pinggir pantai. Itu menjadi salah satu motivasi pengunjung untuk mengunjungi Pura Tanah Lot. Daya tarik wisata. Daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Menurut Nyoman Expanded tahun 1994, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dinilai. Contoh daya tarik wisata yaitu keanekaragaman alam. Keanekaragaman alam adalah yang paling sangat menarik perhatian wisatawan. Contohnya dapat kita lihat di Bali seperti Kintamani. Desa Kintamani ini menjadi objek wisata terkenal karena mempunyai daya tarik keindahan alam yang sangat menakjubkan, mulai dari gunung, danau, dan lain-lain. Kawasan wisata. Kawasan wisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Sebagai contoh, kawasan wisata yang memiliki luas tertentu yaitu Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Danau Toba yang ada di Sumatera Utara, Taman Laut Bunaken yang berada di Sulawesi Utara. Dapat kita lihat pada slide berikutnya gambar Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Dan yang kedua, Danau Toba yang berada di Sumatera Utara yang tidak kalah menakjubkannya dengan Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga itu adalah Taman Laut Bunaken yang memiliki sama indahnya dengan ciptaan lainnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sistem pariwisata menurut Mill and Morrison dalam Sordamayanti. Ada 4 komponen. Market. Market oleh Mill and Morrison dianalogkan dengan konsumen, yaitu bagian yang berkaitan erat dengan kegiatan perjalanan, karena konsumen adalah subjek dan pelaku perjalanan di mana pasar sangat berperan. Kedua, marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh wisatawan, agar mereka mudah melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata yang mereka inginkan. Ketiga, destinasi. Destinasi adalah subsistem pariwisata. Tujuan pariwisata terdiri dari atraksi wisata, pelayanan di mana masing-masing bagian saling mempengaruhi untuk mewujudkan kepuasan wisatawannya. Terakhir adalah travel. Travel sangat berkaitan dengan pasar. Sebelum seorang melakukan perjalanan, ia pasti sudah menentukan tempat tujuan, kapan dan bagaimana ia mencapainya. Mill dan Morrison menyebut perjalanan adalah segmen sistem pariwisata yang penting, bertujuan untuk mendistribusikan dan menganalisis pilihan wisatawan. Sistem pariwisata menurut Leiper tahun 2004. Sistem pariwisata menurut Leiper adalah sistem yang mudah dipahami bagi semua orang. Dalam sistem tersebut terdapat 3 wilayah, yaitu wilayah asal,
wilayah road transit, dan wilayah tujuan wisata. Menurut Leper di lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, fisik, politik, dan legal juga merupakan elemen dari sistem pariwisata. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, sistem pariwisata yang dibuat Leper dapat sangat mudah dipahami, mulai dari wilayah asal, wilayah road transit, dan wilayah tujuan wisata yang menjadi tujuan traveler. Dan slide berikutnya yaitu contoh sistem pariwisata Leper 2004. Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa berangkat dari rumahnya di Medan untuk berlibur di Bali dan dia transit Jakarta, maka Medan, Bali, dan Jakarta menjadi elemen geografis utama dalam sistem tersebut. Selain ketiga elemen geografis tersebut, ada dua elemen lainnya dalam sistem Leper, yaitu wisatawan dan industri pariwisata. Dan sumber tersebut dapat kita lihat dari Zillinger 2007. Berikutnya adalah perbandingan sistem pariwisata menurut Mill dan Morrison dengan sistem pariwisata Leper 2004. Sistem pariwisata menurut Mill dan Morrison memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama, pasar. Pasar pariwisata dibagi beberapa kategori, yaitu pasar internasional, domestik, pasar tradisional, dan potensial inbound dan outbound. Yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran sering berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut konsep, cara, peralatan, biaya, dan lain-lain. Yang ketiga, destinasi. Destinasi mencakup beberapa bagian, yaitu negara, daerah, kawasan, dan primer. Yang keempat yaitu perjalanan. Perjalanan dibagi beberapa kategori, yaitu perjalanan darat, udara, dan laut. Sedangkan sistem pariwisata Leper 2004 mencoba menjelaskan, yaitu yang pertama, wisatawan turis yang merupakan elemen manusia, yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata. Yang kedua, industri pariwisata atau turis industri sebagai elemen organisasi, yaitu kumpulan dari organisasi yang bergerak usaha pariwisata bekerja sama dalam pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa, dan fasilitas pariwisata. Yang ketiga yaitu daerah tujuan wisata atau tourist destination region sebagai elemen geografi, yaitu tempat utama yang dikunjungi wisatawan. Yang keempat yaitu jalur pengangkutan atau transit road, merupakan elemen geografi tempat di mana perjalanan wisata utama berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih banyak yang kurang. Sekian, terima kasih.